Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Neti Estin. Sekarang saya ingin bicara tentang konflik. Saya sekarang berada di Hotel Padma Bandung. Konflik itu seringkali dihindari oleh orang-orang. Banyak orang yang tidak mau konflik, bahkan akhirnya meninggalkan banyak masalah yang tidak terselesaikan. Orang-orang jadi memendam perasaan, tidak puas, dan mungkin ada keberatan-keberatan yang tidak pernah tersampaikan, sampai akhirnya muncul masalah yang lebih berat, akhirnya meletus. Jadi jika kita ada keberatan tertentu dengan apakah pasangan kita atau orang, supaya kita ungkapkan. Jika memang tidak bisa, ya kita harus menerima dia. Nah, seringkali konflik tuh kadang menimbulkan malah perasaan tidak enak, apalagi budaya kita orang Indonesia ini tidak biasa berkonflik ya. Maksud saya konflik itu bukan adu mulut, tapi mengungkapkan pendapat kita, pikiran kita tentang suatu hal sehingga orang lain bisa memahami apa yang sebenarnya kita pikirkan, kita rasakan dari suatu peristiwa misalnya. Nah, jika ada hal-hal yang mungkin menjadi keberatan dalam hubungan kita dengan yang lainnya atau dengan pasangan kita, sebaiknya kita ungkapkan, karena pasangan kita bisa mengerti dan memahami, mengenal kita lebih lagi ketika kita mengungkapkan perasaan kita tentang suatu hal atau keinginan kita tentang suatu hal. Dan ketika ada suatu perbedaan pendapat, orang seringkali bilang itu bertengkar. Itu enggak, itu berkonflik. Kalau bertengkar itu adu mulut gitu ya, bahkan sampai fisik juga. Tapi kalau berkonflik itu tidak masalah, itu harus diselesaikan. Masing-masing pihak harus bisa menerima apa yang menjadi keberatan dan bisa mencari jalan keluarnya. Kadang-kadang kita memang tidak setuju dengan orang lain kan, tapi dengan mengungkapkan itu mungkin pihak lain bisa memahami duduk persoalannya, dan kita bisa memahami pandangan-pandangan orang lain tentang suatu hal, dan kita bisa mencari jalan tengahnya. Bagaimana kalau bertengkar, misalnya suami istri yang bertengkar? Nah, bertengkar itu sudah tahap yang sebenarnya agak riskan ya, itu bisa mengurangi perasaan kasih kita. Tapi kalau di dalam pertengkaran itu bisa saling memahami, mengerti, ya berbaikanlah, bermaafanlah, dan saling mengampuni juga, supaya tidak ada luka, tidak ada hal-hal negatif yang dipendam kemudian hari bisa muncul sebagai hal yang bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi itu dari saya tentang konflik. Selamat sore, Tuhan memberkati.